Halo, jumpa lagi dengan Pertanian Merdeka. Kali ini kita jalan-jalan di kebun belakang rumah lagi. Mau melihat panen jeruk. Yap, kita jalan dulu ya. Ini yang seperti parit ini rencananya mau dibikin bedengan untuk menanam jahe merah di antara jeruk. Sekarang mari kita lihat proses panen yang dilakukan oleh ini bapak saya. Papa saya ini. Maaf ya papa. Nanti setelah selesai upload video ini saya bantu buat panen jeruknya. Nah, itu proses panen jeruknya pakai gunting. Biar ranting-ranting yang ada di tangkai jeruknya itu segera bisa dibersihkan. Karena biasanya kalau untuk jeruk siam ini, setelah jeruknya dipanen, ranting tempat tumbuhnya buah, munculnya buah, ini rantingnya akan mati. Nah, sekalian saja sekarang daripada nanti kita kerja 2 kali untuk membersihkan ranting yang mati, makanya sekarang aja langsung kita bersihkan. Selain itu juga terlihat cantik nantinya tampilan dari batang jeruknya, karena akan segera tumbuh tunas baru di ujung-ujung ranting ini. Biasanya kalau rantingnya tidak mati, akan tumbuh tunas baru yang akan memunculkan bunga, putik, dan buah lagi nantinya. Semakin besar umur jeruk, semakin lebar dahan dan rantingnya, semakin banyak buahnya nanti. Dengan catatan tentu saja dirawat dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhannya, pemberian nutrisi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masukkan ke gerobak dulu. Biar nanti mudah dibawa ke rumah. Daripada bolak-balik pakai ember bawa ke rumah kan ribet. Waktunya habis di perjalanan bolak-balik saja. Tapi kalau satu gerobak kita bawa satu kali gerobak dibawa ke rumah, ya tidak cukup, tidak begitu banyak menghabiskan waktu. Untuk memenuhi satu gerobak ini biasanya sekitar 6 atau 7 ember. Ember hitam itu isi gerobaknya. Nah, rata-rata kalau satu ember ini beratnya sekitar 7 sampai 8 kilo. Berarti satu gerobak itu beratnya sekitar 40 sampai 45 kilogram. Mari kita perhatikan lagi panennya. Digunting. Yap. Digunting lagi. Masuk. Yes. Nah, itu ke tangkai, pakai tangkai-tangkainya. Tangkai maksudnya rantingnya juga sekalian dimasukkan ke sana. Karena ada permintaan dari para pembeli juga untuk memasukkan tangkai-tangkainya. Soalnya pembeli ini mau menjual lagi. Biar tampilan jeruknya lebih bagus katanya begitu. Nah, kita lihat lagi proses panennya. Yap. Ini jeruk siam ya, varietas jeruk siam madu. Kita lihat lagi panennya. Ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update video dari saya selanjutnya. Terima kasih. Batang jeruk ini jaraknya sekitar 50 meter dari rumah saya, di belakang rumah posisinya. Umur jeruk ini sekitar 4 tahun lebih. Lebih dari 4, sekitar 4 tahun setengahan lah. Soalnya ditanam dulu akhir tahun 2016. Tanaman jeruk yang berada di belakang rumah saya ini tidak serempak ditanamnya. Maksudnya tidak sekali tanam. Beberapa periode penanaman, soalnya diangsur-angsur dulu. Karena terkendala juga dengan biaya atau modal buat membeli bibitnya waktu itu. Jadi di kebun saya ini ada jeruk yang sudah berumur 5,5 tahun, ada yang berumur 5 tahun, ada yang berumur 4,5 tahun, dan ada yang berumur 4 tahun juga. Selain itu ada juga jeruk penyisip. Penyisip ini maksudnya saat penanaman pertama kali dulunya ada jeruk yang mati, tanaman jeruk yang mati, bibitnya yang mati, terus kita ganti. Nah,
penyisip ini umurnya baru sekitar 2 tahunan. Ada juga yang umur 1 tahun. Jadi intinya jeruk yang berada di kebun saya ini tidak serempak ditanamnya. Makanya ada yang besar batangnya, rimbun, daunnya, lebar dahannya, dan ada yang masih kecil-kecil jeruknya. Ini kita ambil lagi gambar proses pengisian ember. Yap. Nah, satu ember ini beratnya kira-kira 7 sampai 8 kilo. Kemudian dibawa lagi ke gerobak. Diparkir gerobaknya di sana. Jika ada pertanyaan kenapa batang jeruk ini berwarna putih-putih, seperti ada penyakit atau gimana, itu sebenarnya yang putih-putih itu bukan penyakit, tapi semacam cat yang saya bikin, namanya bubur California. Bubur California namanya. Yang putih-putih di batang itu untuk mengatasi lumut kerak. Sudah dibahas juga pada video-video sebelumnya tentang bagaimana cara membuat bubur California dalam judul fungisida generik atau fungisida anorganik. Kemudian proses skincare untuk tanaman jeruk. Nah, intinya yang putih-putih itu merupakan skincare untuk tanaman jeruk, perawatan kulit buat tanaman jeruk ini. Panen jeruk kali ini bukan panen rutin yang kita lakukan. Ini hanya untuk memenuhi permintaan dari pembeli. Kita tidak punya aturan buat panen-panen jeruknya. Pokoknya setiap kali ada jeruk yang matang atau yang masak untuk layak dipanen buat dimakan atau dikonsumsi, langsung kita ambil dan kita panen. Jika belum ada pembeli atau pengepul atau toke yang membelinya, kita akan tetap ambil juga. Dijual di depan rumah. Ada kios kecilnya di depan rumah. Di Simpang Damar Rumput. Alamatnya Nagari Palokan Indrapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi tidak ada aturan kita panennya. Misalnya kalau orang lain ada 2 kali dalam 1 bulan atau sekali 2 minggu, sekali 10 hari misalnya. Itu tidak berlaku bagi kita. Bagi kita, setiap ada jeruk yang masak, kita ambil langsung. Agar tidak berlama-lama di batang. Kan sayang juga. Hanya menghabiskan unsur hara bagi jeruk-jeruk yang lain. Maksudnya, kalau udah masak, cepat diambil. Segera diambil. Karena agar cepat proses produksinya kembali. Karena setelah buahnya diambil, otomatis unsur hara yang mestinya disalurkan ke buah yang sudah masak tadi bisa dimanfaatkan ke jeruk-jeruk yang lain. Misalnya untuk memperbesar putik, memperbesar bunga dari jeruknya. Jadi semakin cepat jeruknya dipanen kalau saat sudah masak semakin bagus. Nah, kalau belum ada yang membeli, belum ada pesanan atau orderan dari para pembeli, biasanya jeruknya tetap kita ambil. Kita punya kios di depan rumah buat dijual eceran atau ketengan. Nah, ini papa saya lagi makan jeruk. Haus juga. Kerja di saat panas lumayan terik. Walaupun tadi masih pagi ya. Panennya ini sekitar jam setengah 10 tadi. Nah, ini jeruknya manis. Kecil tapi manis. Yap, ada juga asam-asamnya. Ya namanya jeruk, pasti ada asam-asamnya juga lah ya. Rasa jeruknya dominan manis. Sebagian besar rasanya manis dengan ada sedikit rasa asam-asamnya. Kalau untuk diungkapkan dengan kata-kata susah juga. Sebab tentang rasa, soal rasa, itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Asik. Ini lanjut kita panen jeruknya. Maksudnya memasukkan ke gerobak. Nah, ini kita angkat. Berat satu gerobak ini sekitar 40 sampai 45 kg. Satu gerobak yang seperti ini ya. Yap. Lanjut jalan, proses jalan ini kita bawa lagi pulang ke rumah. Untuk ditempatkan di satu tempat. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam peti oleh pembelinya atau orang yang memesan jeruk ini. Yap, kita ikuti sampai ke rumah. Proses perjalanan, ya jaraknya ke rumah sekitar 50 meter. Sekitar 50 meter.
Ini ada jeruk-jeruknya. Nah, ini jeruk yang sebelah kiri ini masih kecil umurnya, sekitar 2,5 tahun atau 3 tahun, agak kerdil juga. Kalau yang ini umurnya sudah 4,5 tahun. Ya, ini buahnya belum bisa dipanen, ini masih, kalau rasa manisnya sudah ada tapi masih dominan rasa asamnya kalau jeruk yang seperti ini. Kita tunggu dulu agak lunak buahnya, saat ditekan sedikit baru itu bisa dikatakan masak dan layak diambil. Nah, ini penempatannya di satu tempat. Setelah ini akan dimasukkan ke dalam peti oleh pembeli. Orderannya tadi sekitar 300 kg. Ya, kalau untuk panen 300 kg sebentar itu. Paling lama 4 jam. Kalau kerja berdua paling 2 jam selesai 300 kiloan. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.